ketika kita sudah kuasai ilmu public speaking, Bang, bisa nilai kita naik, mendongkrak prestasi kita di dalam kelas. Jelas dong. Kenapa? Hai guys, welcome back to my channel. Sahabat public speaking, salam. Speaking itu keren. Terima kasih teman-teman yang selalu support channel ini, karena channel ini akan terus sharing hal-hal yang positif kepada Anda semua, terutama tentang public speaking, mindset, entrepreneur, bisnis, dan juga banyak lainnya hal-hal positif yang akan kita sharing pada channel ini. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share video-video yang bermanfaat kepada teman-teman Anda, supaya teman-teman Anda juga mendapatkan manfaat dari video ini. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sharing kembali ya tentang public speaking lagi masih, karena public speaking ini kita tahu, sangat-sangat tahu betapa penting dan dahsyatnya ketika kita menguasai ilmu public speaking. Namun teman-teman, ya pada kesempatan kali ini ada satu hal yang sangat menarik yang akan kita bahas, yaitu tentang public speaking di dalam ruang lingkup perkuliahan, atau public speaking atau peran public speaking untuk mahasiswa. Nah, kalau kemarin kita bahas manfaat public speaking itu untuk orang umum, secara umum teman-teman. Tetapi bagi Anda, seorang mahasiswa, Anda wajib mendengar, melihat, menonton video ini, karena saya akan kasih tahu kepada Anda apa saja manfaat Anda sebagai seorang mahasiswa jika Anda menguasai public speaking. Nah, yang pertama, bagi teman-teman, public speaking itu tidak bisa kita lepaskan daripada kehidupan kita, karena kita adalah seorang makhluk sosial yang setiap harinya kita berinteraksi dengan orang baru, ketemu dengan orang baru, menyapa, berbicara. Itu adalah yang selalu kita lakukan setiap harinya, karena kita adalah makhluk sosial. Tak ubahnya seorang mahasiswa, Anda setiap harinya, hampir setiap harinya Anda pergi ke kampus, kuliah, ketemu dengan teman-teman Anda, ketemu dengan dosen, dan teman-teman yang lainnya. Mungkin Anda juga anak organisasi. Nah, jadi teman-teman, Anda harus tahu apa saja ya manfaat kalau Anda sebagai seorang mahasiswa namun sudah menguasai ilmu public speaking. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan 4 manfaat jika Anda menguasai ilmu public speaking bagi seorang mahasiswa. Yang pertama, mempermudah pergaulan. Nah, teman-teman, kita sebagai seorang mahasiswa, pastinya kita harus bergaul atau berteman dengan banyak orang. Jangan kita menjadi mahasiswa yang hanya berdiam diri, yang punya teman itu cuma 1, 2, tetapi sebagai seorang mahasiswa, dia harus memiliki banyak teman. Kenapa, Bang, kita harus punya banyak teman sebagai seorang mahasiswa? Jelas, teman-teman. Ya, ketika kita punya banyak teman, maka kita akan lebih mudah lagi ketika mendapatkan sebuah masalah contohnya. Oke, kemudian ketika kita membutuhkan sesuatu, nah kita bisa ditolong oleh mereka. Namun bukan hanya soal tolong menolong saja, sebab juga kita memang harus punya banyak teman. Untuk apa? Untuk orang lain mengenal siapa diri Anda. Nah, jika teman-teman sudah menguasai ilmu public speaking, oke, kita akan lebih mudah untuk berkenalan dengan orang baru, berkenalan dengan teman-teman kita. Ketika kita di tongkrongan, kita bukan hanya menjadi seorang yang pendiam, tetapi kita bisa ambil andil ya, berperan juga di dalam tongkrongan tersebut. Bahkan pernah teman-teman ya, kita melihat di dalam tongkrongan kita atau teman-teman kita, ada seseorang yang sangat aktif. Ya, ada juga beberapa orang yang mereka tuh diem aja, ngedengerin aja temennya yang berbicara, dia ketawa-ketawa, yang lainnya dia diem. Nah, alangkah baiknya teman-teman, kita di setiap tongkrong, di setiap tempat teman-teman kita harus menguasai ya panggung tersebut. Dalam arti apa? Ambil peran Anda. Maka Anda harus bisa menguasai public speaking. Yang kedua, mempermudah belajar di dalam kelas. Bang, emang bisa ya public speaking itu mempermudah kita untuk belajar? Brother and sister, jelas sangat-sangat bisa. Kenapa? Karena ketika kita di dalam kelas, kita itu ada namanya fase di mana kita persentase, fase di mana ketika kita itu berdiskusi, teman-teman. Nah, ketika kita menguasai ilmu public speaking, kita udah paham nih, kita udah berani ngomong kita sudah sistematis ya, kita bisa mempengaruhi orang lain seperti di video saya sebelumnya, teman-teman ya. Itu ada 3 hal mendasar dalam public speaking. Yang pertama berani, sistematis, dan berpengaruh. Ya, ketika kita sudah kuasai itu, maka belajar jadi lebih mudah. Kita mau nanya sama dosen contoh, ya udah tinggal tanya aja. Kita punya ide, kita mau sampaikan, ya udah kita tinggal sampaikan aja. Nah, kan jadi lebih mudah, nggak terbebani. Karena banyak teman-teman yang saya bertanya kepada mahasiswa juga,
Kenapa kamu nggak berani nanya? Bang, bukannya aku nggak berani bang, bukannya aku nggak mau nanya bang. Pertanyaan banyak di kepala aku, ide banyak di kepala aku bang, tetapi aku nggak berani ngomong bang. Itu jadi beban sama aku. Nah kasihan teman-teman, mereka sebenarnya pengen banget untuk ngomong, untuk menyampaikan ide gagasan mereka. Maka beruntung bagi Anda ya yang sudah menguasai ilmu public speaking, maka belajar Anda jadi lebih mudah. Bagi Anda yang belum, ya Anda harus belajar, brother and sister. Nah itu tadi. Yang kedua adalah mempermudah belajar di dalam kelas. Dan yang ketiga, meningkatkan prestasi di dalam kelas. Nih, saya mau tanya buat Anda bagi seorang mahasiswa. Pengen nggak Anda punya IPK yang tinggi? Contoh 4,5. Pengen nggak? Nah, sorry teman-teman, tidak ada IPK 4,5 ya. 4,0, oke? Cum laude. Nah, itu adalah impian bagi seorang mahasiswa baru. Di semester 1 dia bilang, wah saya harus IPK-nya nanti 4,0. Ya, semester akhir tertawa melihat, mendengar orang yang seperti itu. Dia belum tahu nanti semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, 7, 8, 9, 10. Seperti saya teman-teman, ya, tidak memikirkan lagi IPK, yang penting udah lulus aja. Nah, tapi bagi Anda ya IPK itu penting. Ya, saya katakan IPK indeks prestasi kumulatif itu penting teman-teman. Nilai itu juga penting, tetapi tidak mesti kita harus memiliki nilai yang tinggi. Nah, tapi penting teman-teman ya. Namun, ketika kita sudah kuasai ilmu public speaking, Bang bisa nilai kita naik, mendongkrak prestasi kita di dalam kelas. Jelas dong. Kenapa? Ketika kalian aktif di dalam kelas, ini dosen. Oke, dosen kita tuh akan melihat, oh ini si Fulan, ya, oh si Usup, oh si Buyung, aktif orangnya. Jadi dia kenal sama kita. Sedangkan ada, ya, si Urip contohnya, ya, dia adalah orang yang pendiam, nggak berani ngomong, sehingga dosen itu nggak kenal sama dia. Maka Anda seringlah bertanya di dalam kelas teman-teman, ya, menyampaikan argumentasi Anda, aktif Anda di dalam kelas. Jadi dosen itu kenal. Anda kalau mau dikenal jadi seseorang, ya, atau mau dikenal sama dosen dalam konteks mahasiswa, Anda cukup jadi 2 orang. Satu, menjadi orang yang sangat bandal, nakal, jarang masuk, absen terus ya, tugas nggak dikerjain. Dosen akan kenal sama Anda, tapi di akhir nilai Anda A, B, C, D, E, F, G nilai Anda, ya teman-teman. Bahkan bukan lagi E, tapi udah G nilai Anda diberikan. Yang kedua, Anda dikenal oleh dosen atau dikenal oleh orang lain karena apa? Karena prestasi yang Anda torehkan atau keaktifan yang Anda lakukan. Maka orang kenal, wah dia aktif orangnya, dia asik orangnya, dia sering bertanya. Maka dosen akan kenal dengan Anda. Sehingga ketika dia memberikan nilai, teman-teman, dia dengan mudah, oh aku sudah kenal dengan bocah ini. Dia akan nilai kasih A++. Anda yang tidak, mohon maaf, siapa ini? Nah, dia jadi bingung. Maka teman-teman, Anda harus kuasai ilmu public speaking. Supaya apa? Supaya IPK Anda bisa cum laude. Ya, kita doakan yang mendengarkan channel ini, semoga IPK-nya juga cum laude. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi yang ketiga. Nah, yang keempat, teman-teman, adalah menambah uang masuk. Wih, uang masuk ya, bahasa Medan kali teman-teman ya. Kalau saya bilang adalah mahasiswa itu bukan hanya mereka menerima berpangku tangan teman-teman dari orang tuanya, nunggu kiriman di awal bulan ya, di akhir bulan teman-teman mereka ya you know lah teman-teman ya. Sehingga apa? Sebagai seorang mahasiswa kita harus cerdas melihat peluang teman-teman. Kita bisa menghasilkan uang, kita bisa hidup mandiri teman-teman. Banyak banget orang di luar sana yang mereka masih mahasiswa, mereka sambil bekerja ya, mereka sambil berbisnis ya, mereka melakukan hal-hal positif lainnya yang bisa memasukkan income ya, pendapatan mereka itu bertambah bukan hanya dari orang tua. Mungkin kalau orang tua Anda mampu mencukupi biaya kuliah Anda, alhamdulillah Anda bersyukur, tetapi teman-teman jangan Anda berada di posisi nyaman. Ya, maksudnya apa? Jangan hanya berpangku tangan kepada orang tua. Yuk, mulailah berusaha. Apalagi Anda yang orang tua Anda itu nggak mampu untuk memulihkan Anda, maka Anda harus cerdas teman-teman. Cerdas dalam arti apa? Pandai melihat dan mengambil peluang. Dan dengan kemampuan public speaking, Anda bisa menghasilkan uang walaupun Anda sebagai seorang mahasiswa. Apa contohnya Bang? Ya, Anda bisa memulai bisnis,
Contohnya apa itu? Sekarang yang bisnis tren di mahasiswa teman-teman, yaitu mereka bisnis parfum, bisnis yang aman ya. Dalam arti apa? Mereka ambil barang jadi reseller. Lebih tepatnya jadi reseller teman-teman ya. Reseller apa saja? Contoh reseller parfum ya, reseller masih banyak lainnya. Tupperware kah, apakah, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah kuasai public speaking, maka kita seperti di video saya sebelumnya, video pertama saya teman-teman ya, menghasilkan uang, itu kita menawarkan sesuatu kepada orang lain akan tertarik dan dia menjadi beli uang dan memberikan uang kepada kita, sehingga kita sebagai seorang mahasiswa memiliki pemasukan. Nah, belum lagi teman-teman, kalau saya sendiri ya pribadi, kemampuan public speaking yang saya lakukan adalah bisa menghasilkan uang. Saat itu saya semester 2, 3, 4 teman-teman, sebelum saya sertifikasi di Jakarta tahun 2018 semester 4 saat itu, saya sudah memulai public speaking ya, belajar public speaking, dan saya sudah mempraktekannya. Alhamdulillah memiliki penghasilan, yaitu dengan cara apa? Saya ikut event organizer teman-teman ya, menghadirkan pembicara, seminar ya, workshop. Nah, saat itu saya memulai dengan selembar kertas tiket seminar. Nah, saya menawarkan tiket seminar kepada orang-orang sehingga mereka beli tiket seminarnya, saya dapat uang. Nah, itulah yang bisa menghasilkan uang dengan public speaking. Itu salah satunya, tapi masih banyak lainnya teman-teman ya. Itu bisa disesuaikan juga dengan potensi yang Anda miliki. Passionnya Anda di mana? Anda bisa menghasilkan uang dengan public speaking. Nah, jadi itu dia tadi teman-teman ya, 4 hal yang manfaat yang Anda bisa dapatkan ketika Anda sudah kuasai ilmu public speaking bagi Anda seorang mahasiswa. Yang pertama tadi, Anda mempermudah untuk bergaul. Yang kedua, mempermudah belajar di dalam kelas. Yang ketiga, teman-teman, meningkatkan prestasi di dalam kelas. Dan yang keempat, mendapatkan uang masuk atau penghasilan tambahan bagi Anda seorang mahasiswa. Sekian teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat buat Anda untuk semangat, untuk energik lagi meraih, mencari, belajar ilmu public speaking, memulai usaha, dan masih banyak lagi hal-hal positif yang Anda bisa lakukan sebagai seorang mahasiswa. Terima kasih teman-teman. Support terus channel ini dengan like, comment, share, and subscribe channel ini, karena di video selanjutnya kita akan sharing yang lebih menantang lagi. Atau teman-teman mau kita sharing tentang apa, boleh tulis di kolom komentar hal apa yang perlu kita bahas. Saya akan pilih nanti salah satu dan kita akan bahas tema atau topik dari teman-teman. Sekian teman-teman, terima kasih. Sahabat public speaking, salam speaking itu keren.